me gusta, ale vale. Mambo jambo me gusta, ale vale. Mambo jambo me gusta, ale vale. Mambo jambo me gusta, ale vale. Assalamualaikum, Kampung Melati. Keprok atuh, keprok dah kadangu. Ya, ya orang ngumpul-ngumpul, waduh luar biasa pisan. Malam ini saya izin untuk untuk menyatakan bahwa ini adalah pertemuan keberapa kalinya, ya. Kalau di channel kita YouTube ini, Kampung Melati ini, kita adalah sudah menginjak episode yang kedua ya, Bang ya. Betul. Tepuk tangan. Jadi tepuk tangan. Dan alhamdulillah ya, kita udah banyak kehadiran tokoh-tokoh Melati ya. Tokoh-tokoh Melati yang memang jenjangnya itu dari tokoh sesepuh ya, tokoh agama, terus tokoh masyarakat, ada RT, RW di sini ya. RW belum ada atau udah ada? RW terpilih. Tepuk tangannya tuh yang RW. Aduh, hilafnya. Ya tadi kita udah nonton banyak Pak. Minggu kemarin kita tanggal 3 sudah berlangsung yang namanya pemilihan RW 02 Kelurahan Margasuka. Dan semua yang hadir di sini terlibat tadi, dan kita bisa melihat di tayangan YouTube kita ada semua hadir. Ini perlu kita kasih reaksi atau respon atau apa ya? Kumaha sih kesana gitu ya, karena memang pemilihan RW di Kelurahan Margasuka khususnya RW 2 ini sepertinya sejarah. Perlu bukti nanti kita gali dari tokoh senior kita yang memang sudah beberapa kali juga menjadi RW. Terus ada juga tokoh kita yang memang menjabat RT sekian lama ya, Pak Idit. Terus juga tidak lupa ada Pak Tantan yang memang selalu hadir di kepengurusan RW ya, dengan karakter yang khasnya gitu. Terus ada juga Pak Wawan teh senior urang sadayana di dia di Kampung Melati. Dulu beliau ini menjabat sebagai lurah bahkan di Margasuka ya. Oh, di Margahayu Utara Kampung Kurma. Engke urang ngobrol-ngobrol Pak Wawan. Terus kita juga kedatangan anak muda ya, anak muda yang memang sempat dia berwarga di RW 2 ya, tapi dia sangat juga mengetahui bagaimana lika-liku berwarga di RW 2 lah. Kang Donden. Tepuk tangan Kang Donden. Guys. Sahadenya pertama dikenakan ada Mang Tutun yang memang selalu eksis ya untuk warga juga, terutama di pasca di prosesi pemilihan RW 2. Terus ada juga Kang Epi, Kang Matem. Kang Matem, tepuk tangan, itu keamanan kita ya rencananya. Terus ada juga Kang Magi ya. Dan yang pasti ibu-ibu Kampung Melati. Ya barudak naon ge kudu diwawukeun teu. Aya barudak Kampung Melati. Mana tepuk tanganna? Generasi ya. Terus ya aya nu make baju Persib di Kampung Melati nya. Ngaranna teh Jamal. Benar teh? Benar, ngaranna Jamal pakai kaos Persib. Oke, urang ngobrol-ngobrol Jamal ya. Oke, terus aya wa oge hadir di dieu wa. Panginten ke aya obrolan anu kedah dicuangkeun di dia mangga. Oke. Alhamdulillah sekali lagi kita sekarang berkumpul di sini ya dalam rangka ngobrol ya. Dan yang pertama seperti saya tadi udah sampaikan, kesan pas di saat tadi kita nonton itu, kesan-kesan yang dirasakan ya. Saya di sini pertama mau bertanya dulu kepada Pak Ujang Wahyudin ya. Jangan dulu merokok ya Pak Ujang Wahyudin ya.
Karena Pak Ujang Wahyudin paling tidak dia sudah melintasi generasi bagaimana sih sejarah RW 2 gitu ya. Mau dari sisi konstitusinya atau kelembagaannya atau kepengurusannya, terus wargana siga kumaha. Amang punya kesan apa dengan kemarin tuh pemilihan? Terima kasih, mulai ya. Ya, mangga Pak Ujang. Aduh, alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan kesan dan pesan, terlebih dahulu saya apresiasi sekali lah kepada Kang Oi karena baru kali ini bisa mempersatukan seluruh warga RW 02. Ini satu lonjakan yang luar biasa, Kang Doden ya. Asli namang, asli Betul. namang. Kadang nih saya 2004 itu awal pertama menjabat ketua RW 2004 sampai 2007. Kemudian menjelang itu setelah itu ada Pak Lili. Kemudian dari Pak Lili ke Pak Tatan, Pak Tatan ke Pak Tantan ya. Ada PJS Pak Tantan. Nah, Ada Tatan, ada Tantan. Tatan ya. Nah dari situ ke saya lagi 2014, 2014, 2017. Nah dari saya ke Pak Deden. Nah Deden 2 periode sampai hari ini oleh Kang Oi ya. Terima kasih Kang Oi. Siap, terima Jadi kasih. ini generasi yang luar biasa menurut saya karena apa? Beliau ini begitu mobil ya. Mobil itu dalam arti kata keliling. Mobile ya. Mobil gitu. Betul-betul on time dia. Saya lihat itu memang pemimpin harus demikian. Jangan sampai duduk saja untuk kawan dia di kantor atau di mana atau di rumah, tapi keliling lihat warganya. Yang saya lihat baru calon aja udah keliling-keliling gitu. Udah belusukan. Nah, itu saya lihat. Wah, ini luar biasa ini. Sampai bisa mempersatukan yang tadinya tidak saling sapa atau saling ini menjadi saling sapa gitu. Sampai sejauh Betul, itu. ini warga di kita tuh tadinya kaku gitu, kaku. Jadi inilah pencairannya oleh Kang Oi gitu. Apresiasi sekali, jadi selamat. Terima kasih, Pak Ujang. Kang Oi ya. Kemudian kalau sepintas lalu melalui kegiatan saya, kebetulan 2004-2007 itu ada calon juga Kang Wawan. Nah calon RW. Waktu itu saya bertanding dengan Kang Wawan 2000 seberapa? dan Pak Haji Pak Suhari ya dari Pak Itu Dodet. tahun berapa? 2004 sampai 2007 gitu. Kang Tos ya? Kang Tos ya, Pak Wawan ya. Nomor 1 Pak Wawan, nomor 2 saya. Jadi nomor 2 selalu menang. Nomor 3 Pak Suhari. Gitu. Itu sejarahnya. Wawan, Wawan. Oh jadi Iya. nomor 2 itu selalu Rival, menang ya? rival. Selalu Nomor menang, dua, oh. alhamdulillah. Ya, kedua kali saya mengikuti kontestan lagi 2014-2017 kemarin ini. Setelah ada Pakum ya, ada dari Pak siapa Pak Tantan ya, Pak Tatan ya, Pak Tatan ke Pak Lili, dan saya lagi. Itu saya berkontestan dengan Pak Deden yang sekarang. Deden nomor 1, saya nomor 2. Pak Badru Ustadz nomor 3. Yang menang nomor 2 lagi. Saya lagi. Jadi ini memang nomor 2 tuh Kamat, Kang Oi. Kang Oi di lumayan nomor 2 lagi ya, 1. Terus Mak, kalau boleh Adi tahu, Ya. waktu itu pemilihan anak siga kitu teramena Pak. Luar biasa. Kalau dulu hanya sebatas bentuk panitia pemilihan dan tidak sebagai euforianya jauh lah dengan ini gitu. Ini seperti levelnya level pilpres ya. Pilpres kadang-kadang ini luar biasa untuk tahun ini gitu ya. Dulu kita hanya biasa-biasa saja, paling di seblok, di seblok, ya udah jadi aja gitu. Dia abrik cuma formalitas gitu. Jadi tidak heboh. Tidak heboh seperti kemarin ini ada itulah. Iya Bang, yang kemarin Pak Aep ya dari Kasipem menyatakan bahwa antusiasme Apep, pada saat Apep, bukan Oh Pak Apep. Apep ya. Pak Apep. Oh, mohon maaf Pak Apep, Pak Apep. Pak Apep sareng Pak Budi. Ya, Dari LPM. Yang kemarin pemilihan itu Pak Apep kan? Pak Pep dan Pak Budi. Iya, dan pada saat itu menyatakan bahwa RW 2, pemilihan RW 2 pada saat kemarin itu tanggal 3 antusiasmenya itu sampai ke 90% untuk RW 2. Ya. Dari total suara ya total kertas suara itu 300 sekian gitu. Yang hadir itu udah luar biasa. Itu Amang gimana menanggapinya, Mang? Itu berkat apa istilahnya warga ini ada perubahan ya. Jadi mungkin pada datang ke TPS ya.
yang tadinya tidak peduli karena ini mungkin ingin sesuatu di Melati itu ada perubahan. Nah, mereka pada datang dan itu betul hampir 269 ya Pak, hampir 97 yang datang dari 300 itu luar biasa, betul, itu hampir 90%-an. Ini suatu perkembangan yang sangat baik dan ini demokrasi sekali saya lihat. Oh, artinya bisa disimpulkan bahwa RW 2 kemarin melakukan pesta demokrasi ya. Betul. Bahkan pesta demokrasi yang tidak jauh dari elektoralnya presiden kita ya, Prabowo ya. Dan setelah kita pilkada lagi ya. Iya, betul. Tapi rasa-rasanya nggak jauh rasanya tuh ya. Benar tuh, Pak Deden. Nah, saya sekarang mau beralih dulu ke Pak Wawan ya. Pak Wawan kemarin kan sempat mengikuti dari pertama persiapan ya, adanya rencana kampanye sampai akhirnya masuk kepada pemilihan RW serentak waktu itu. Bagaimana Pak Wawan melihat kemarin hajat kita di RW 2? Terima kasih ya, saya ucapkan kepada pembawa acara, juga mengucapkan selamat kepada RW terpilih Nur SBT. Iya. Nur SBT, Nur Satri Bandi Toha ya. Thank you. Ya, mengucapkan selamat, dan saya kemarin ikut menyaksikan emang pemilihan RW 02 tahun kemarin, tahun ini ya, lain dengan tahun-tahun ke belakang. Ya. Saya sempat ngasih saran, sempat bertanya kepada calon, kenapa panitianya tidak dari kelurahan, gitu ya? Karena pemilihan RW panitianya kan dari kelurahan. Karena kenapa saya ngomong begitu? Ya, karena kan situasi dan kondisi wilayahnya beda untuk saat ini. Nah, pas ngobrol ketemu pas kebetulan dihandle sama kelurahan, alhamdulillah. Dan panitia, bukan saya mengecilkan pengetahuan, maaf ya, panitia kemarin ya, tapi situasi dan kondisinya lain di sini ya. Tapi setelah saya menyaksikan panitia di handle dari pihak pemerintah kelurahan, alhamdulillah pemilihan berjalan dengan lancar dan aman gitu ya. Aman. Alhamdulillah gitu ya. Dan sampai terpilihnya nomor urut 2 ya, Gemoy. Ya, Gemoy. Sekali lagi mengucapkan selamat ya. Mudah-mudahan Terima kasih bahwa Pak Oi bisa menjalankan amanah ini. Amin. Ya. Sesuai dengan janji-janji beliau waktu kemarin kampanye, bisa mempersatukan warga masyarakat RW 02 ya. Meskipun yang milih dan yang tidak memilih sekarang udah jadi warga anak ya. Mungkin secara pribadi ada orang tua, ada adik, tapi secara organisasi anak ya. Anak Pak Oi sekarang semuanya. Ya itulah yang jadi saya bangga ya. Jadi buat kita Pak Oi itu adalah bapak buat semua warga buat semua warga RW 02 bapak. Pak Oi itu adalah bapak. Catat kurang-kurang bapak. Iya. Bapak masyarakat Ya. RW 02. Oke. Terus naon deui Kang Wawan anu janten irongan sareng kesan anu dalam dari Pak Wawan panginten. Ya itu, mudah-mudahan bisa melaksanakan tugasnya. Mungkin bisa menggali ilmu dari RW-RW yang terdahulu ya, itu ambil yang baiknya, ambil program-program yang baiknya, yang belum ada dibuatkan program-program untuk program Pak Oi selanjutnya. Catat. Oke, siap Pak Wawan. Akhirnya orang beralih ke tokoh RT kita ya, Pak Idit ya, Pak Idit kemarin juga menyaksikan ya, dari kampanye juga sampai perjalanan menuju ke pemilihan Pak Idit. Pak Idit, apa yang kemarin Pak Idit alami dan bagaimana kesannya? Alhamdulillah gitu, apa yang telah Pak Idit saksikan pemilihan kemarin sangat-sangat antusias ya warga. Asik, antusias. Kenapa bilang demikian? Karena boleh dikatakan beda dari yang sebelumnya.
ini sangat Ini wow gitu lah. seumur Pak Idin itu beda ya. Iya. Karena zaman Pak Idin dulu paling bagus gitu, paling bagus itu musyawarah mufakat dari mulai kepengurusan RT plus jajarannya plus tokoh masyarakat itu sudah jadi RW. Tapi kalau yang sekarang kan lain. Ya demokrasi itu tadi. Demokrasi artinya berjalan sangat ya, di RW 2. demokrasi bagi saya itu. Nah itulah sementara yang dapat disampaikan. Namun selama Pak Idin jadi RT, mungkin sekarang udah kadaluarsa ya kalau dibanding. Tahu langsung curhat. Atau expired nanti terserah lah. Tapi tidak menutup kemungkinan karena mungkin juga kayaknya itu masyarakat itu selalu kenapa menginginkan Pak Idin? Mungkin Pak Idin selalu menjalankan apa yang diamanahkan untuk masyarakat, mungkin itu luar biasa ya. RT senior kita berapa tahun Pak Idin sih? Kalau dihitung tahun kita dari mulai kalau nggak salah nih, kalau hitung mah tahun nggak begitu hafal, cuman dari permulaan pemekaran kelurahan, dari tadinya desa sekarang jadi 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Margahayu Utara, Margasuka dan Cirangrang. Nah itu mulai terjun jadi RT di situ. Ya sekitar gitulah tahun mungkin ya. Oh 89. Ya 89 Pak Idin. Nah malah sampai dulu RT juga di screening, sampai ngisi formulir gitu, sampai undang-undang dasar. Wah itu ya sangat rumit lah dulu mah gitu. Tapi Pak Idin nggak demikian, karena yang sasaran Pak Idin kita berdekatan dengan masyarakat gimana untuk mengurus masyarakat ini gitu, maksudnya ke sana. Ya tapi alhamdulillah sampai sekarang ya itulah kenyataannya Pak Idin masih tetap. Yuk kita tepuk tangan buat Pak Idin ya yang puluhan tahun jadi RT bro. Kuatan luar biasanya Pak Idin. Mayor itu di Balong tukang dahar. Oh hubungannya jeung saya itu mayor untuk sekup Balong karena di Balong disebutnya mayor. Oh gitu. Oke orang ngobrol-ngobrolnya siap, Pak Mayor naon wae nya. Pak Idin aya nu bade didugikeun deui ke sana teu? Ya sementawisnya segitulah. Oke, ini orang beralih ke budak ngora ya. Muncul saya mengoranya aya Oden dia ya. Anu memang paling tidak dia punya kesempatan juga belajar di luar. Ya di luar, artinya kan kita bisa ngebandingin ya, dan misalnya orang biasa ningalikeun batur siga kumaha, terus ningalikeun imah orang siga kumaha, dan naon anu ditinggali pas di saat orang ngalami sampai terakhir elektoral, sampai saat ini mungkin bisa naon kesana ente. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan adalah buat Komeng punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Komeng. Komeng silakan dia, Meng. Silakan dia. Sini. Oh ya kan bae atuh keoke sina abus. Ya, silakan lanjut. Siap Kang Adi hatur nuhun. Pertama saya ucapkan selamat dulu kepada RW terpilih. Kalau saya sebut waktu itu AOI ya. AOI kalau nama aslinya saya juga tidak tahu waktu itu. OI gitunya. Nama apa? Nur Santri Bani Toha. Ya. Selamat Kang OI. Terima kasih ya, Om Donen. Jadi kalau kesan pesannya Kampung Melati itu ya itu tadi Kang Adi. Dari pertama saya mungkin ke sini dibawa bapak saya ke sini tahun 80-an 82 saya lahir di Sukajadi, 1 tahun dibawa ke sini ngontrak di pinggir Masjid Al Muslihin di Pak Ajum di sana. Di Bajum di sana. Bajum ya dulu. Iya, Bajum di sana di Mahwagi di situ masuk laginya. Nah, gede di RT 5 di sini sampai sekarang alhamdulillah orang tua mama saya masih di sana, ibu masih di sana. Nah, kalau saya dari 2010 udah merantau gitu ke Kabupaten Bandung. Ya, 2010 sampai sekarang mungkin. Nah, kesannya saya pernah besar tumbuh di sini, Kang Adi. Tumbuh di sini dari SD, SMP, SMA, Ulin, bebarengan yang barudak Melati. Mungkin pemuda sampai kerja juga tahun sampai 2010 masih di sini. Kampung Melati itu ya
kesannya kalau kesini mah ya bukan karena masih ada orang tua, jadi bukan lembur sasaha gitu, lembur orang sorangan gitu ya. Jadi terus terakhir pemilihan saya pernah jadi ketua Karang Taruna kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun waktu itu. Oh iya teh mantan ketua Targa ya teh. Ayo itu tepuk tangan deui. Tahun 2000 tahun? Dari 99 sampai 2004 Mang Ujang RW-na nya. Mang Ujang RW-na kakak kelasnya mungkin Aoi waktu itu. Kakak kelasnya. Kakak kelasnya. Anu ngasuna saha Aoi. Oh gitu. Ai itu udah ditunjuk itu udah. Nah, iya mah model AFP itu tidak seangkatan, kita beda 3 tahun, tapi nu ngasuh emang yang ngasuh betul-betul dari pagi siang sampai sore sampai poe karena kita belajar apa kehidupan mungkin budak ngora diajarkeuna ku AFP gitu ya. Ya itu masa lalu lah ya. Masa lalu tinu sajadah nepi ka haram jadah gitu masa lalunya ya. Alhamdulillah sekarang kita udah apa di dunia putih semua mungkin ya. Ya. Gitu. Jadi alhamdulillah tahun ini euforia ini habis. Ya, tahun ini euforia euforia pemilihan RW ini mungkin tidak pernah saya rasakan dari pertama saya tinggal di sini. Oh gitu ya. Tidak pernah saya rasakan. Betul kata mantan RW atau tokoh RW. Dulu kita pemilihan RW atau tadi Pak Idit juga pemilihan RW cukup dengan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh RT, tokoh pemuda di situ dilibatkan, siapa yang jadi ditunjuk balon, ditunjuk jadi calon, mau nggak mau jadi. Oh gitu ya, seperti itu. Sederhana itu benar Pak Idit. Itu. Oh, mungkin pemilihan-pemilihan yang saya rasakan yaitu tadi pertama dari Pak Ujang. Pak Ujang pertama 2004, 2017, nah itu pemilihan tapi euforianya tidak se-euforia atau seheboh sekarang. Hebohna kumaha emang nah, hebohna kumaha. Hebohnya dari segi pertama dari antusiasme masyarakat, mungkin nggak ya. Antusiasme masyarakat kemarin pas saya menghadiri langsung yaitu tadi pas pemilihan sendiri dari pertama pagi-pagi sampai siang sampai pemungutan sampai penghitungan pembukaan kotak suara yaitu hujan angin dan seperti apa mungkin masyarakat tidak mencek bahasa Sunda mah tengenjat gitu tetapi di situ karena ya itu tadi antusiasme itu karena apa ya karena apanya ya mungkin sedikit masyarakat mungkin ada yang kalau saya boleh tapi tidak terlalu kasar juga ya masyarakat yang ingin perubahan mungkin ya. Betul. Masyarakat yang ingin perubahan di lingkungannya karena yaitu 2 periode itu 10 tahun. 2 periode itu 10 tahun satu generasi. Nah, yang saya rasakan itu kalau waktu itu pas Pak RW sebelumnya saya umur kepala 3, masuk lagi sekarang umur saya udah kepala 4. Satu dekade ya, dekade itu mungkin kalau Jamal masih kene TK, masih kene SMP ya. Ya sekarang udah jadi pemuda seperti ini gitu ya. Nah itu jadi balik lagi euforia itu karena ya itu tadi masyarakat mungkin ingin perubahan. Nah disitulah terus ada sosok yang betul-betul cocok kalau menurut saya karena saya juga teman saya Indra di mana ya nggak ada ya teman saya seperjuangan dari kecil Indra tuh kalau apa-apa deh kadia cenanya kemana itu teh kadia ka Melati gitu aya naon Ndra cik saya teh ieu RW siap aya nu jadi calon cenah ku urang pajukeun pertama seperti itu ngobrol sama Agus Tutun Adeni gitu ya saha cik saya teh Anur oi oh siap emang geus pensiun gitu nah, bahasa saya kan itu iya betul. Tapi kalau masih kerja kan masih terikat ke pekerjaan mungkin nggak akan maksimal pertanyaan saya pertama itu betul. Karena ya itu sosok RW itu sosok pimpinan di suatu daerah ya dia harus habis masa istilahnya masa kenakalannya pertama mungkin ya harus habis dulu ya masa sibuknya di luar di pekerjaan nah dia harus mengabdi ke lingkungan tersebut harus maksimal. Artinya ente bilang
seorang RW itu harus total. Seorang RW harus total, dan seorang RW itu tidak mengejar ke materi. Nah, itulah. Betul. Ya. Anjir, beri tepuk tangan kan materi. Jadi bukan materi yang menjadi acuan oleh seorang RW ya. Ya, itu pandangan saya. Jadi kan pertanyaan, jadi pandangan saya. Jadi seorang RW sosok OI itu ya itu tadi. Seorang AOI itu yang saya pertama masuk dari pemuda, dia udah jadi tokoh pemuda. Dilungsurkan ke saya bukan hijrah pindah ke tempat lain. AOI masih di sini, cuman dia melakukan pekerjaan untuk menghidupi keluarganya mungkinnya. Pas ditanya ada sosok Nur OI di sini mau dicalonkan sama tokoh-tokoh dan mau juga AOI. Nah, terus posisinya juga sekarang sudah tidak melakukan pekerjaan di luar, ya udah berarti kita dukung. Saya support di luar, ya support. Siap, terima kasih. Support ke teman-teman ya seperti ini. Nah, mungkin boleh ngomong panjang nggak? Nggak apa-apa. Justru ini waktunya kita bincang-bincang, bro. Dan kita memang perlu mendengar dari yang muda, yang kritis, yang membangun. Betul ya? Kalau ya, wah ibu-ibu laras tuh. Sok nggak teraskan. Ya. Jadi kalau kita ini bukan menggurui ke sesama, ke orang tua atau ke tokoh-tokoh di sini. Jadi RW itu pemerintahan yang paling bawah. Betul. Jadi pemerintahan terkecil yang paling bawah yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Ya, sepengetahuan saya seperti itu. Nah, sekarang tuh dari 2013 kalau nggak salah ada aturan RT RW. Ya, itu udah di undang-undang RT RW. Undang-undangnya RT RW udah 2013. Kalau sebelumnya RT RW itu ya itu masuknya tidak di SK atau seperti apa, tidak ada undang-undang. Sekarang ada SK wali kota kalau nggak salah ya. SK wali kota di sana juklaknya ada semua. Jadi RT RW itu harus peraturannya secara hukumnya harus masuk ke juknisnya ada di perwal tersebut. Jadi kalau seorang RW nanti ke depannya yaitu tadi RW terpilih itu harus mengikuti juknisnya di perwal tersebut. Jadi gampang kalau menurut saya gitu. Ya. Asal menuruti perwal tersebut, insya Allah gitu ya. Pemerintahan terkecil yang namanya RW itu berjalan dengan baik nanti ke depannya selama satu periode 5 tahun. Amin. Nah, seperti itu. Nah, terus kan kita RW pemerintahan terkecil, ada desa, ada kelurahan kalau di Kota Bandung, kelurahan, ada kecamatan, ada kota, ada gubernur, ada presiden. Nah, itu teh berkaitan langsung. Garis lurus langsung ya. Lurus ke atas. Ketika Prabowo. Jadi tinggal kita ikutin saja. Jadi yang saya harapkan di Kampung Melati kita itu, kalau kita mengikuti atau berkaitan program-program dari atas, dari presiden nih, taruhlah ada program namanya makan gratis untuk siswa SD, siswa sekolah, ya. Nanti yang punya data siapa? RW dari siapa? Dari RT. Siapa di daerah itu ada yang anak bersekolah? Iya. Ya, pasti datanya dari RT. Ya, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena ya kalau kata Kang Adi, saya banyak belajarnya dari orang-orang pemerintahan yang mungkin ya itu tadi dari orang-orang politik dan seperti itu. Ya, kita di tingkat RW itu jangan sampai Kampung Melati program-program yang dari atas tuh kita tidak tersentuh ke masyarakat yang paling bawah. Ya, masyarakat yang paling bawah. Jadi, nah ini yang saya harapkan Anur ya, Aoi. Jadi kita tuh ya harus kalau ngikutin aturan kita akan dapat nih program yang paling atas, dan tugas RW dan RT maksimalkan untuk warga RW 02 Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Siap. Jawa Barat, Indonesia. Jawa Barat ya, Indonesia nyamuk. Jadi maksimalkan. Level Prabowo ya, jadi maksimalkan. Nah, kemarin saya karena saya mungkin umur kepala 4 tapi masih pemuda
Ya, jadi ada program. Betul. Jadi saya kemarin di grup nge-share ada sedikit lah gitu. Ya, nanti saya berharap ke depannya itu bisa dijalankan gitu. Ada maksudnya saya nge-share ke grup pemuda di situ, grup Jasmine situ ya. Jadi yang saya harapkan tuh ya seperti itu. Jadi yang pertama mungkin pemuda RW 02 visi misinya yang pertama sehat, kedua nyakola, ketiga nyantri, keempatnya Dancik. Naon hiji deui Deni? tahun kemarin teh Naon hiji deui terakhirnya ti bibit sehat, deui. nyakola, Nyakola, nyantri, nyantri, nyantun. lain hiji deui Naon? ngaji, Naon? ngaji, Ngaji. ya ngaji. Oh. Jadi kieu, ku saya dijabarkan sedikit. Sehatnya. Ai sehat teh. Jadi pemuda di RW 2 yang saya harapkan gitu ya. Yang saya harapkan karena ini kan daerah perbatasan perkotaan ya, perkotaan perkampungan. Kalau mau sehat tuh ya pertama olahraga yang paling betul. Yang paling betul tuh olahraga. Nah, karena keterbatasan mungkin 10 tahun ke belakang karena keterbatasan lapangan, keterbatasan lahan dan sebagainya, program sehat untuk pemuda itu mungkin yang saya lihat agak tidak ada, sepi. Sirna gitu, sirna Sepi, ya. Hilang, iya. Sepi. Ya karena ya itu tadi. Erek main bola geus eueuh lahan. Erek pingpong geus eueuh lahan. Poli geus boga lahan. Waktu itu kan kalau RW 2 awawan pastinya poli RW 02 bahwa lamanya terkenal pisan poli karena ada lapang poli di situ. Dan sekarang mau kemana kita? Ya, erek main bola. Waktu itu main bola ada lapang masih di Pabasar gitu ya, masih deket. Terus geus sehat naon Nah, deui? nggak sehat. Yang kedua nyakola. Nah, yang mungkin sehat yang saya harapkan nanti ke depannya program-program sehat itu pemuda harus digalakan lagi tokoh-tokoh pemuda yang ngejadwal futsal, ngejadwal sepak bola, meja pingpong ada di daerah, ya. Tambahannya catur, karambol seperti itu ya. Itu masuk ke Gatrik. kesehatan. Abus kena teu gatrik. Gatrik boleh kalau ada lahannya. Ya. Ya kalau yang paling update sekarang tuh pemuda-pemuda sekarang tuh yang paling update e-sport mungkin ya. Oi. Ya, e-sport. Kudu diayakeun di spot. E-sport ayakeun. Aya layar gede tinggal tembakeun nya e-sport. Itu tuh olahraga jari jeung olahraga otak gitu nya. Terus berikutnya deui naon? Dua Ya. nyakola. Kalau saya amati di sini indeks bukan indeks bahasana keren teuing indeks memberinya Standar. standar masyarakat RW 02 yang sekolah tuh 50-50 kalau menurut saya karena ini program dari pemerintah kan wajib belajar 12 tahun. Itu pemerintah pusat Kang Oi ya. Wajib belajar 12 tahun. Nah ini yang harus diingat bersama dan pemerintahan di tingkat RW. Kita data di masyarakat RW 02 nulis 12 tahun sekolah saha. Berapa orang dari misalkan kalau kemarin 300 kakak gitu 300 kakak tuh di RW 02 kurang lebih 300 kakak. Anak sekolah tuh berapa? Anak yang lulus sekolah SMA berapa? Anak yang putus sekolah berapa? Gitu. Anak yang strata S1 berapa? Itu kan harus punya data juga kita ya. Dah bikin database betul kata Pak Ojang bikin database. Nah itu kita akan keukur masyarakat di RW 02 tuh pemudanya nyakola tuh gitu. Nah permasalahannya kan itu nyakola tuh. Kalau misalkan standarnya atau indeksnya masih di bawah rata-rata, nah itu PR. Kudu ditingkatkeun berarti. PR bagi pemerintahan RW. Betul. Ya PR bagi pemerintahan RW ya karena itu. Apa namanya kalau kemarin saya simpelnya gitu kalau yang pemuda yang kelewat gitu ya pemuda yang kelewat yang erek asup di pakai seragam SD sama seragam SMP kan sekarang ada paket A, paket B, paket C kan ya. Jadi itu tinggal kita belajar sebentar ujian tidak perlu pakai seragam gitu tinggal ujian bisa mendapatkan ijazah itu. Gitu. Catet. Nah itu program itu tuh bisa gratis bisa, kalau kita ikutin ada programnya dari pemerintah gitu ya. Nah itu, nah terus kalau pemuda-pemuda yang putus sekolah SMA dia keinginan untuk belajar ya, untuk belajar ada beasiswa yang strata 1 S1. Ada program-program pemerintah mau dari pemerintah pusat namanya KIPK Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Itu program itu kita bisa akses kalau kita punya pengetahuan di sana. Jadi anak-anak kita yang istilahnya yang putus sekolah yang mau kuliah tetapi terbentur oleh biaya, ada KIPK. KIPK di situ. Termasuk mungkin contohnya anak saya. Gitu ya. Karena anak saya kemarin lulus SMA kuliah, ternyata si biaya kuliah UKT-nya terlalu besar meskipun negeri gitu ya. Meskipun negeri sekarang kan UKT terbesar. Kita klaim ke KIPK, alhamdulillah. Bisa gitu. Akhirnya si anak melanjutkan kuliahnya. Anak melanjutkan kuliah dengan beasiswa KIPK itu. Ya alhamdulillah gitu ya. Jadi dia punya keinginan untuk belajar. Nah itu tinggal kita akses ke KIPK. Nah itu salah satu. Jadi budak ngora di Melati harus nyakola itu program kedua. Iya, tepuk tangan. Karena selanjutnya naon deui nu kudu dicatat. Program anu katilu ngaji gitu. Nyantri teh. Jadi anak muda di RW 02 bukan saya skeptis atau melihat jeleknya saja. Yang saya lihat di gang nyaro HP gitu, langkring. Tapi mungkin mereka belajar di luar, positifnya gitu ya. Mungkin mereka ngaji di luar. Tetapi ya alangkah lebih baiknya ya ada program untuk pemuda itu yaitu tadi yang pertama pengajian rutin di masjid-masjid RW 02 untuk pemuda. Iya. Ya, jadi kalau pemuda dihijikeun jeung kolot ya meureun sok kararagok gitu nya. Tapi kalau ada forumnya, forum ngaji pemuda, ya ngahiji pemuda jeung pemuda pek we ngaji gitu nya. Artinya dipilahnya aya pemudana, aya ibu-ibuna, aya bapak-bapak gitu nya. Nah, seperti itu karena yang saya rasakan waktu itu urang arek ngaji ngahiji jeung kolot keur pemuda keneh mah aduh. Asa teu geunaheun gitu. Asa teu geunah urang arek ngomong ada keureuy ada pepeletekan di masjid kan teu ngeunah gitu. Tapi ari pemuda jeung pemuda mah pek teh teuing bari ngaji. Bari gaul di situ, bari mengambil ilmu, ya itu tadi. Jadi yang pertama ngaji atau nyantri yaitu ngaji, pengajian rutin harus digalakan lagi. Siap. Saya termasuk ngaji itu di mamahnya atau istrinya Mang Ujang waktu kecil SD tuh dari belakang ke depan ke Biapong. Ustazah belajar alif-alifan ke Biapong gitu. Alhamdulillah eta naon amal jariah Biapong. Terus tadi tilu nya berarti dicatat ya. Ngaji itu yang pertama ngaji, yang keduanya ada mungkin anak-anak kita atau adik kelas atau yang masih belajar di pesantren nih. Mungkin ada banyak lah anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh-tokoh di sini yang belajar di pesantren. Itu harus menjadi perhatian juga bagi RW, Pak RW. Jadi harus menjadi perhatian. Maksud perhatian tuh yaitu tadi orang tuanya menitipkan di sana. Mungkin keadaan orang tuanya tidak selalu ada. Tapi kalau kita RW atau pemerintah hadir, minimal ada subsidi buat mereka yang sedang ngaji atau pesantren di luar. Ya, karena itu ya tidak dimungkiri itu anak-anak kita, anak-anak warga gitu yang nantinya kalau kita tersentuh oleh pemerintahan nanti pas balik ke sini mereka akan minimal mengabdi ke adik-adiknya nanti, generasinya ya generasi ngaji. Itu ya pemikiran saya itu. Jadi yang pertama pengajian dirutinkan, yang kedua yaitu jadi ada semacam subsidi atau perhatian lah buat anak-anak kita yang sedang mengaji atau mesantren di luar sana. Gitu ya. Nah yang ketiganya Jamal teh naon teh? Nu kaopat atuh. Kan tadi tilu nyantri, nu kaopat naon sok? Nah berbudaya. Jadi pemuda tuh harus berbudaya. Tokoh budaya mungkin di sini Adi bisa masuk ke tokoh budaya. Kenapa seperti itu? Adi memegang teguh budaya atau memegang teguh seni. Di sini ada seni perfilman disebutnya kalau menurut saya. Jadi broadcasting itu seni perfilman yang termasuk ke budaya. Ya, jadi keponakan saya waktu itu disunat. Yang ngebroadcast yang memfilm siapa? Adi. Jadi tokoh budaya pemuda itu siapa? Adi. Teu inget ya? Urang teu inget. Tapi videona aya kene. Waktu itu dikasih CD. Masyaallah. Gitu. Luar biasa Eden. Iya. Jadi jangan asli nanya. Betul. Nah itu. Nah terus mungkin budaya itu ya harus dikembangkan juga ke istilahnya seni musik, seni tari, peran. Wah rame ya urang ya, dua bakal karep. Ya jadi kalau seni musik
So kebanyakan pemuda-pemuda kita mungkin belajar musik genjreng-genjreng di gang juga. Mereka ahli-ahli kalau menurut saya. Kalau ada wadahnya, kalau kumpul di dia tah. Apalagi kalau kedepannya kita bisa disediakan alat-alatnya oleh pemerintahan, yaitu RW lah gitu, ada alat-alat dan sebagai ya, fasilitasi. Nah ini fasilitas broadcast ini kan masuk fasilitas ya, meskipun masih nginjem gitu ya, masih pinjam gitu. Kedepannya mungkin bisa dimiliki oleh RW gitu, oleh RW. Nah terus ya itu tadi ada seni tarinya. Nanti seni tari kan ibu-ibu atau gadis-gadis yang belajar jaipongan atau sebagainya banyak sekali kalau menurut saya gitu. Oh itu si budak itu sok jaipongan, si budak itu sok nyanyi, si budak itu sok main musik. Artinya Lur, menang tuh orang nangkap bahwasannya ente juga di sini ada nilai potensi yang memang ente sendiri yakin dan optimis. Optimis sekali karena ya kita harus optimis. Ente secara tidak langsung bahwa dengan kepemimpinan yang terpilih Pak Oi itu optimis ya, apa yang barusan dipaparkan. Optimis sekali karena kan pas saya kasih selamat waktu pemilihan kemarin, bantuin, oh siap Oi, karena kalau saya mah muda, kalau kita ngomong itu muda gitu. Kalau diomongkan kan baik lah istilahnya mah. Itu tinggal Ibu RW oke kuat ke penisannya tinggal donden. Iya, karena di situ muda. Amun segala diomongkan, implementasinya mah kan kita diukur nanti seberapa persen. Oke. Dari 5 tahun karena saya itu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Oke. Tapi sajan panjang di Sanden kalemnya, sajan panjang misalnya, sajan itu nyambungnya nanti daripada pengenalan pada saat ini hari ini RW yang terpilih ya. Dan karena beliau juga akan memperkenalkan nanti siapa pengurusnya. Mambo Jambo mi gusta, ale vale. Mambo Jambo mi